hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita yang sudah kita diskusikan semalam. Oke, Bu. Jadi keyakinan kelas ini gunanya untuk apa? Untuk apa, Nak? Keyakinan kelas kita ini supaya Kelas lebih baik. iya, kelas kita lebih baik, ya, lebih kompak, lebih apa lagi? Lebih disiplin. Dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan kelas yang nyaman, tidak ada masalah. Itu dia. Jadi hari ini gua akan membagikan kelas yang sudah kau buat tadi malam, yang kau pikirkan apa tentang keyakinan kelas yang akan kita buat, boleh kau tulis di sini. Oke? Tulis, iya, bebas, Nak. Apa saja sih hal-hal yang bisa membawa budaya positif di kelas kita, yang membuat dirimu lebih bagus lagi ke depan? Boleh apa saja ditulis yang sesuai dengan keinginan kelas ini, ya. Nanti baru kita diskusikan. Masih boleh menulis 1 atau 2 atau 3 ya. Ya, Ibu. Nah. Oke. Boleh ditulis apa saja. Supaya misalnya semua anak-anak di sini murid harus menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya kelasnya nyaman. Atau boleh membuat anak-anak murid di sini tidak boleh terlambat pada jam pelajaran supaya tidak mengganggu. Kalau gurunya marah-marah kan bisa mengganggu kan? Pembelajaran kita bisa. Iya. Pelajaran dulu. Oke. Silakan ditulis dulu keyakinan kelas, apa kira-kira yang bisa membuatmu lebih baik di kelas depan, lebih kompak dan kelas Ibu. Berapa, Ibu? Yang ditulis satu orang? boleh 1, boleh 2, boleh 3, apa saja yang kau pikirkan, ya. Iya. Sudah selesai, Nana? Masing-masing boleh bercerita tentang boleh. Boleh diceritakan di atas supaya kalian boleh di mana aja. Ya, maka banyak tidak kan jalan. Boleh di sini boleh. Oke, jadi semuanya sudah menempel kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya, apa saja yang mau kita buat, ya. Di sini kawan kita ada yang membuat datang tepat waktu. Setuju? Dilarang ribut di kelas, ya, waktu guru menerangkan. Itu kemauan-kemauan kita. Yang lain ada lagi tidak membuang sampah sembarangan. Setuju kan? Dan kelas kita bersih dan nyaman. Terus katanya di sini ada disiplin waktu, menjaga keamanan dan kekompakan. Kemudian apa nih? Bagi yang tidak piket, denda 5.000. Setuju tidak? Ya. Ada lagi katanya uang kas ditiadakan. Ini setuju? Kemudian ada lagi tidak boleh cabut di jam pelajaran. Inilah semuanya hasilnya, ya. Itu kita akan diskusikan lagi mana kira-kira yang bisa menjadi keyakinan kelas kita. Dan kita setujui bersama. Ini kan masih pendapat masing-masing. Lalu nanti kita rangkum menjadi pendapat semuanya satu-satu, ya. Kita diskusikan dulu. Sudah selesai dikerjakan? Ya. Ini keyakinan kelas kita sudah siap. Yang sudah kita sepakati bersama tadi, ya. Sudah kita diskusikan. Inilah hasilnya. Kalau Mak, bantu.
Oke, dipanggil ya. Mari kan. Sama Laris, jadi tuh ya sih. Bacanya tuh. Ini ada kamera kamu kan. Terima kasih ya. Inilah kesepakatan keyakinan kelas kita 12 IPA 1. Yang pertama, bertanggung jawab melaksanakan piket. Ini penting ini, supaya kelas kita bersih. Nanti kalau ada yang melanggar atau ada yang tidak mengerjakan, ada konsekuensinya sudah kita sepakati. Ya. Kemudian bertanggung jawab menjaga kebersihan. Tetapi itu berbicara jujur, sopan dan santun, saling tolong menolong sesama teman dalam hal kebaikan. Bukan mencontek ya. Dalam hal kebaikan, saling menghormati dan menghargai guru dan teman. Inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Dan ini akan kita laksanakan. Kita yakini kan sudah diyakini dan akan kita ikuti. Bisa dipahami? Bisa. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Pertama dan yang paling utama sekali tentunya mari kita mengucap syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita masih bisa terus beraktivitas di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian untuk kita yang beragama Islam tentunya salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan saat menuju akhir nantinya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini berhalangan hadir karena ada sesuatu hal. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya meninggalkan kelasnya untuk menghadiri undangan kami. Oh iya lupa, yang saya hormati Ibu Madalena, rekan sesama calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, adapun undangan kami di sini adalah sekali lagi kami mohon izin kepada Ibu Bapak Guru, bukan kami merasa lebih hebat, tidak, cuman ada berupa tanggung jawab kepada kami mengikuti kegiatan pendidikan program guru penggerak. Dari apa yang sudah kami dapatkan, kami diharapkan mengimbaskan atau menyampaikan ilmu yang kami dapatkan pada saat pembelajaran pendidikan program guru penggerak sampai saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dengan akan menyampaikan budaya positif yang ada di modul 1.1 sampai 1.4. Baiklah, adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah satu, mengenalkan konsep perubahan paradigma pembelajaran mengenai konsep-konsep inti budaya di sekolah. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid, menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, serta berpihak pada murid. Selanjutnya, menyusun dan mewujudkan langkah-langkah yang efektif dalam mewujudkan budaya positif melalui kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kemudian selanjutnya bersifat kritis dan reflektif terhadap budaya yang ada di sekolah. Itu kira-kira tujuan kita, kegiatan kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini seperti apa yang sudah kami dapatkan, sama ketika kita hendak melakukan pembelajaran di kelas, Bapak, kita membuat kesepakatan bersama dulu dalam kegiatan kita ini. Di sini bisa saya bacakan satu kesepakatan kita yang saya buat, dan nanti mohon izin dari Bapak Ibu guru mungkin bisa kita sama-sama menyepakatinya. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat kalau nanti ada waktunya Bapak Ibu. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian berpartisipasi penuh, dan terakhir mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bagaimana Bapak Ibu, itu bisa kita sepakati Bapak? Ya, ini sekalian Bu, kami simulasi ini. Apa yang diajarkan inilah kira-kira kita harus, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat dulu, kita ajak anak-anak siswa menyepakati apa yang harus kita lalui dalam pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita tentu dulu pilih berikut. Mungkin di antara kita sudah pernah menontonnya Bapak Ibu. Bihim nafsu
قدير يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مسجد أنت تطول أيام لبنا بيننا الحبيب بدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس طبيب والتلوى يجيب الرضا لا تعيش بل الملقاه يا مجيب Beberapa kali kampanye tapi tetap tidak menonton, hati kita terasa kita tertampar, tersadarkan terkadang bagaimana perlakuan kita di kelas terhadap siswa-siswi kita. Kita langsung menghukum, kita belum tahu apa yang terjadi, hanya sekedar brainstorming untuk kita bersama. Masuk kita ke materi. Ini hanya sekedar apa? Tidak ada kena aja ya. Baik Bapak Ibu, bisa kita lihat ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Bapak Pendidikan kita sudah bisa kita lihat di sana, Bapak Ki Hajar Dewantara menyebutkan tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena mereka sudah punya bakat yang ada pada dirinya yang terbawa sejak lahirnya. Dan kunci mengajar adalah belajar. Jadi kita di sini Bapak Ibu sambil mungkin kita belajar, dan kami apa yang kami dapatkan sedikit kami bagi, kalaupun mohon izin lagi untuk Kak Mardiana ya, yang selalu yang jadi sumber ya, sudah tahu sebenarnya. Jadi pada enak di sini, mohon izin ya kakakku. Oke, lanjut. Oke, budaya sementara kita lihat budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid seharusnya agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu materi yang akan kami sampaikan, yang pertama perubahan paradigma, kemudian disiplin dan nilai-nilai kebajikan, 3 motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima ini nanti praktek langsung apa yang akan ada kita lihat yang sering kita lalui di kelas dari sekolah. 5 posisi kontrol restitusi, dan ini sangat menarik Bapak Ibu, nanti kita akan tersadarkan kita di posisi mana. Kemudian lanjut keyakinan kelas dan segitiga restitusi, dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya pribadi setelah saya melalui modul di 5, 6, 7 ini benar-benar yang kita lalui di sekolah, dan ini akan disampaikan dengan narasumber yang sudah menguasai pertama dalena nantinya. Oke, lanjut Ibu. Di sini tadi perubahan paradigma. Ya, guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik
dan dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik dari warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan baik akan menjadi sebuah budaya positif. Yang ada, bagaimana sebenarnya suasananya, bagaimana murid-murid kita saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertemu sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dan dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah yang kita anut dan miliki selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif akan terbentuk suatu budaya positif, yaitu suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, dan belajar lari dari kesalahan tersebut sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Dan perlu diingat untuk kita bersama Bapak Ibu, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita adalah sebagai pendidik menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi suatu proses pengembangan potensi murid. Nah, untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyiapkan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid, dan ini yang akan kita lihat di lingkungan kita bersama. Nah, terkadang Bapak Ibu ada di pemahaman kita yang sebenarnya miskonsepsi ataupun yang salah dalam memperlakukan anak atau mengontrol anak-anak. Perasaan kita sudah pas, ternyata di sini bisa diketahui bersama. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang ada sering terjadi di lingkungan kita. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid bisa dilihat pada kondisi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu untuk kontrol guru yang menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi terkadang Bapak Ibu kita merasa dulu anak mau, ternyata mereka bukan itu sebenarnya yang mereka mengikuti dari hatinya, tapi hanya mengikuti instruksi dari perintah dari gurunya. Ya, perasaan kita mereka sudah mengikuti padahal tidak ada terpaksa di sana. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengantar murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau pendapat guru untuk berusaha. Ya, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini terkadang kita sudah menyuruh atau mengajarkan sesuatu, si anak mengerjakan tapi tidak lanjut aja. Oke, contoh nilai-nilai kebajikan di sini saya ambil yang umum aja Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang identitas yang akan menjadi identitas untuk siswa kita apabila kita nanti menggunakan kurikulum merdeka. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri, bernalar kritis. 3, 4, berpendidikan global. 5, bergotong royong. 6, kreatif. Oke.
segala sesuatu tindakan dari siswa kita sebenarnya ada motivasinya dan jangan kita lupa ada kebutuhan dasar manusia atau siswa-siswi kita. Nah, di sini kita membahas kebutuhan dasar manusia yang kalau tidak terpenuhi akan bisa menimbulkan sesuatu kalau tidak terpenuhi kebutuhan. Sama seperti misal Bapak Ibu, kalau misalkan dia sama dengan sesuatu tidak juga. Nah, kita lihat apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Sekali lagi mungkin saya rasa kita semua Bapak Ibu sudah tahu, cuma mungkin lupa dan kita hanya mengingatkan kembali. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, seperti diketahui sandang pangan papannya, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok kita untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan bahasa diterima. Kasih sayang dan bahasa diterima. Bagaimana siswa-siswi kita perlu perlakukan ya. Kemudian penguasaan. Nah, ini ada terjadi di beberapa siswa-siswi kita Bapak Ibu. Ada kebutuhannya penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, benar. Ada yang beberapa mungkin ya standar aja, ada yang berlebihan sehingga mungkin dia menguasai temannya dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan. Semua manusia mempunyai dasar kebebasan baik dan memiliki pilihan mencoba hal baru. Sama dengan kami Bapak di sini, Ibu di sini memiliki pilihan mencoba. Kalau saya pribadi mencoba mengikuti kegiatan program pendidik guru penggerak ini. Nah, dan juga dalam melakukan sesuatu tidak ada motivasi yang menjadi dasar perilaku manusia. Yang pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi yang pertama, masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu sesuatu karena sesuatu. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita dalam segala hal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu 1, 2, 3, yang 1, 2 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, itu masih motivasi yang datang dari eksternal, dari luar, ya. Sementara kalau yang ketiga inilah yang harusnya mudah-mudahan kita sambil berjuang, sambil belajar, kita berada di posisi ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri, artinya orang yang menghargai diri sendiri. Kita berbuat sesuatu karena memang itu panggilan dari hati kita, dan ini apabila kita sudah mendapatkan ini sudah termasuk kita mempunyai motivasi internal atau intrinsik. Dan inilah tujuan disiplin positif tersebut. Question, pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin kita jawab di hati kita bersama. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditunggu oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari diri dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, atau karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Itu namanya menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi
sekolah kita ya Bapak, bagaimana tindakan kita ketika hadir di kelas tepat waktu, apakah kita memang karena perintah atasan atau karena dia dipuji, atau memang kita mau apa yang kita lakukan itu akan dicontoh oleh siswa-siswi kita. Yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Itu juga pertanyaan untuk kita. Ini pertanyaan kayaknya apabila kita sudah di posisi 2 dan 3. Oke, question ini selanjutnya dan kita jawab di atas masing-masing aja Bapak Ibu. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Tapi kalau kita jawab Bapak Ibu, bagaimana yang kita lihat anak-anak kita? Tadi motivasinya karena takut dihukum, yang kedua karena ingin dipuji gurunya atau mendapat nilai yang baik, yang ketiga karena memang dia terpanggil, dia memang tepat waktu karena dia menghargai dirinya. Dan kita lihat di kelas, gimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau saya pribadi memang yang saya lihat masih kita bagaimana anak kita masih di posisi 1. Iya, 1 masih di posisi 1 dan mungkin ada juga yang dua hanya dominan dari 1 ya kayak di 2-3 mungkin ada cuma 1-2 orang ya. Oke. Selanjutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menangkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Yang kelima, nilai kebaikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas dan di sekolah Anda? Kita jawab bersama Bapak Ibu di dalam hati kita. Yang selanjutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, ya yang ini sering jadi juga respon kita atas tindakan anak-anak kita. Satu berupa hukuman yaitu sesuatu, kalau dia hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Murid akan tersakiti, murid mengikuti peraturan bersifat satu arah karena guru yang memberikan hukuman tidak menanyakan ada kesepakatan dari siswa, dari bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis dan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ya seperti mungkin peraturan kita kalau bawa HP, mungkin BP ada konsekuensi Bu. Beberapa aturan yang kalau dikerjakan ada konsekuensinya ya Bu. Ini yang kita laksanakan terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tidak nyaman, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, yang ketiga, restitusi. Inilah Bapak Ibu nanti yang akan kita lihat bagaimana dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di mana di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh Ibu, mungkin kita sama-sama tahu. Ada contoh kalau misalkan dulu ya, sekarang saya lihat tidak pernah kita lakukan ini lagi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu berupa sanksi. Kita menanyakan kan dulu kasihkan ditanya dulu kenapa terlambat begini kalau begitu ya ini alasan orang yang dalam sekolah jadi. Iya. Nah kalau memang dia memang nakal benar menurut yang kalian masih bergerak itu apa yang bisa dilakukan oleh guru? Nah, di sini kita hadir Ibu. Di sini ada proses pembimbingan. Kan ada pendekatan. Kita mendekati anak tersebut, apa yang terjadi dengan dia, kemudian kita membimbing, kita melakukan komunikasi yang baik. Nanti akhirnya akan terjawab apa permasalahannya. Cuman yang kita lakukan selama ini karena mungkin karena banyaknya aktivitas kita. Ya, hari ini kita membimbing si anak. Kita udah melakukan komunikasi, menanyakan bagaimana kenapa dia seperti itu. Itu terpotong karena ada kegiatan kita yang lain. Jadi kurang fokus. Cuma di sini harapannya selain kita mungkin Bapak Ibu guru semuanya punya tugas bersama. Mungkin di sini mohon izin untuk BP ya, mohon izin
Ibu. Ya. Kita tahu anak si Manto. Itu mungkin bukan hanya BP wajiban segala sesuatu Sebenarnya Bu, saya pribadi ya, kalau memandang si Pato jadi ada iya tokoh yang lain si Alfred dan seterusnya. Terkadang ada pembinaan kita yang tidak satu kata, ya pembinaannya tidak satu kata. Ada yang membina seperti ini, ada yang punya pandangan yang lain. Jadi si anak ini ada ruang dia untuk tidak terproses dari mengikuti langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Kalau saya menurut saya, kalaulah ada mungkin orang yang cuma butuh waktu, memang butuh waktu dan pikiran yang memang dibutuhkan untuk mendampingi si anak. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Tadi kita sudah lihat videonya, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan manajer. Jadi sebenarnya kita tidak dapat mengontrol orang lain, tapi kita dapat mengontrol diri sendiri. Jadi di sini yang bisa kita buat adalah diri kita. Berikutnya, sebagai teman, kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu. Lalu yang berikutnya, kalau kita sebagai pemantau, kita akan bersikap, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir, kalau kita bersikap sebagai manajer, yang akan kita lakukan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu contohnya. Ini tidak usah lagi, tidak usah. Ya, mari perhatikan kalimat berikut. Posisi kontrol itu ada patuhi aturan saya atau awas. Itu penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merasa bersalah. Ayo bantulah Dewi Bapak ya. Yang keempat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu manajer. Baru atau yang keenam, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu adalah posisi pemantau. Keyakinan kelas. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat untuk apa? Untuk membuat kelas kita, anak-anak belajar lebih nyaman dan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi ke depan. Jadi keyakinan kelas ini beda dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan dia mengikat satu untuk membuat orang lain tidak nyaman, tapi kalau keyakinan kelas ini kesepakatan antara anak-anak dan kita. Jadi ini biasanya dibuat oleh wali kelas sebelum tahun ajaran baru, supaya anak-anak bisa mematuhi peraturan yang ada di kelas tersebut atau keyakinan kelas yang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang universal? Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, baru semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini dia contoh peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Sampai dia jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan untuk atau keamanan. Berikutnya Kak, bentuklah keyakinan kelas. Ya, lewatkan Kak. Bersikap positif, lewatkan. Lanjut. Ya, ini setiap anggota kelas melakukan tugas. Oh ini, dilanjut aja Kak, ini contohnya ini. Ya. Kemudian ada apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Sisinya menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada rangkaian langkah-langkah yang harus kita buat. Kalau anak-anak di kelas kita ya, yang tadi, kalau tadi di video kita sudah lihat posisi manajer. Posisi manajer di sana, dia menanyakan kesalahan dulu, baru validasi tindakan yang salah itu apa, baru dia menanyakan keyakinan apa yang sudah kita langgar, sehingga anak tersebut bisa merasa bisa memperbaiki kesalahannya ke depan. Berikutnya Kak. Lanjut. Ya, lanjut. Berikutnya Bu. Ya, ya, penutup. Dalam penyerapan budaya positif, hendaknya pendidik guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, cukup sekian untuk diseminasi kami pagi ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Herlina, silakan. Ada tanggapan dari ya kawan-kawan teman sejawat? Apa beda restitusi dan prostitusi? Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu tadi pemaparan kami tentang budaya positif. Yang mungkin yang saya tambahkan sedikit adalah tadi ketika kita membuat suatu aturan dan langkah selanjutnya, itu ada 3 yang terjadi di sekolah kita atau di lapangan. Pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, di sinilah Bapak Ibu, harapannya kita bisa menerapkan yang restitusi ini dan posisi kontrol seperti apa yang kita lihat dalam video, yang seharusnya, dan memang susah buat saya sendiri saja pun kami sudah masuk materi terasa sulit, cuman lagi-lagi untuk membuat satu perubahan walaupun sulit dengan niat Bismillah, mudah-mudahan bisa kita berubah menjadi guru yang lebih baik. Karena di sini diharapkan dalam, kalau kita lihat dari video tadi, Ibu, restitusi pertama memvalidasi tindakan yang salah. Enggak, boleh Kak? Ini yang pertama, ketika ini tadi mungkin tentang fatwa dan fatwa wilayah, fatwa 1, 2, 3 dan seterusnya Bapak Ibu. Permasalahan itu ada. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak dulu. Kita masuk dulu, merangkul dulu bahwasanya si anak pasangan dulu, sehingga dia bisa nanti jangan dulu kesalahannya. Ini menstabilkan identitas sehingga anak merasa dihargai, jadi dia akan bercerita. Nah, kemudian setelah dia sudah tenang, baru kita masuk ke validasi, ya, seperti pertama yang tadi. Kemudian menanyakan keyakinannya, ya, bahwasanya bisa nggak dia memperbaiki. Seperti kita lihat di video, dia menanyakan, dia bisa dengan cara mungkin apa solusinya, dia bisa membuat alarm.
Jadi bukan kita yang menyampaikan, tapi dia yang menemukan sendiri apa solusi kira-kira atas kesalahan tersebut, dan dia bisa memperbaiki. Inilah dia menanyakan keyakinan yang ada di posisi 3, dan di sini posisi kita sebagai manajer. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Lagi-lagi saya bilang mungkin teori kita lihat, tapi setelah kami ini Bapak Ibu dicoba memang bagus sekali untuk tidak terapkan ke siswa. Cuma saya nggak percaya diri menampilkan video saya tua. Si anak memang apa namanya, setelah kita mengaku dia merasa apa namanya dekat dengan kita, dia menyadari mengakui kesalahannya, dan dia sendiri yang mengatakan, ibu ini saya ini yang akan saya buat untuk memperbaiki kesalahan saya. Bukan dari kita, tapi kita memancing itu motivasi intrinsik datang dari si anak tersebut. Selanjutnya mungkin di sini karena atau ada Bapak Ibu, ada Ibu pertanyaan atau tanggapan, mungkin masukan untuk kami saya ini masukan untuk kami untuk apa namanya, sebenarnya sedikit yang masih kami punya ini ya, mungkin sekali lagi mohon izin untuk Bapak Ibu, untuk Ibu guru. Saya tahu ibu-ibu di sini sudah tahu ya kita semuanya. Yang saya pribadi, ibu saya lah, mungkin di awal kita punya motivasi ketika melakukan sesuatu. Saya pribadi pertama di awal mengikuti ini ingin menjadi salah satu langkah ke sertifikasi. Tapi setelah saya di dalamnya ternyata banyak ilmu yang didapatkan, dan saya bersyukur mengikutinya untuk menjadi intinya, dan yang paling utama adalah menjadi bagaimana menjadi pendidik yang lebih baik lagi itu. Mungkin di sini ada Ibu pengajar praktek, Ibu Ramadhani. Ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan? Sengaja kami tidak undang karena sudah tahu ilmunya, Bu. Ya makanya tidak diundang. Atau mungkin dari narasumber suhu kita di sini. Silakan Kak. Begini, kalau tadi kita memancing anak untuk dia mengakui, saya sudah pernah melakukan itu dalam Pak sebagai pimpinan OSIS. Jadi maksudnya begini, satu sisi dia mungkin terbuka, tapi satu sisi dia bisa belum merasa dimanja dan malah menunjang. Pasti ada sisi negatif dan sisi positif yang tindakan yang kita dia akan merasa terlalu berdekat, bukan dia malah baik, tapi malah Iya, pas saya berbilang itu. Ketika itu ada efeknya, dia merasa menja atau merasa apa namanya dekat dengan kita, dan terkadang mungkin ada kedekatan tersendiri. Kalau kita apa yang kita sampaikan didengar, tapi mulai yang didengar itu tadi itu posisinya kita berarti masih di posisi sebagai teman. Jadi ada tadi satu posisi penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat pemantau, dan kelima ini Bu, kita berupaya berdua menjadi manajer. Jadi anak-anak dia bisa kita lakukan dengan segala keterbatasan kita, tapi pertama ya yakin aja ya. Aku sudah merasa dalam baku kata Allah, kamu bisa, insya Allah kita bisa untuk berbuat, kalaupun sedikit yang kita berbuat, mudah-mudahan ada perubahannya. Ada lagi Kak? Oke, terima kasih Ibu yang sudah meluangkan. Ibu, ya mungkin di sini ini yang kami harapkan. Sebenarnya ada tanggapan dari rekan-rekan guru kepada Ibu Syanturi, kami persilakan. Iya, setelah selesai tadi sudah ditutup. Terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa atas berkatnya kita bisa berkumpul dan saya bisa mendengarkan yang terakhir kali mungkin. Jadi saya rasa tadi saya dengarkan semuanya, perbuatan itu sudah kita lakukan, yaitu dari semenjak kita menjadi guru. Tapi ada kurangnya, kita kadang-kala karena kebanyakan tugas kita atau semua yang kita pikirkan kadang-kala banyak faktor-faktor penyebab dan penghalang, sehingga tidak bisa kita kerjakan dengan setulus hati dan sebaik-baiknya. Jadi kadang kita hanya cukup ya berbuat baiklah kita kepada Allah yang Maha Kuasa, terutama kita mengucap syukurlah biar kita sehat, biar kita bisa berbuat, biar bisa kita mengajari anak kita, membimbing, mengingatkan. Kadang kalau ada murid itu nggak bisa berubah, saya sebenarnya nggak berhasil. Ada kita kadang-kala dalam batin kita itu, bagaimana cara yang saya perbuat buat anak-anak saya supaya bisa berubah, itu harapan kita yang sangat dalam. Apalagi ya Allah yang kurang saya perbuat dengan berbagai macam cara, sudah membujuk, sudah memberikan arahan juga tidak terterima bagi dia. Tapi kita kan batasan manusia itu ada batasnya. Allah yang Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Tahu, Maha semuanya,
Semuanya tidak ada yang bisa kita ikuti setengah pun tidak. Jadi kita hanya mengucap syukur apa yang kita dapat kita kerjakan, ya itulah kita syukuri kepada Allah. Hanya pokoknya yang penting saya mengingatkan kepada semua para guru, ibu bapak guru, berbuat baiklah kalian setulus hatimu agar kamu bisa berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Terima kasih Bu atas bimbingan ataupun refleksi untuk hari ini.